Nintendo diluncurkan pada tahun 1889 sebagai produsen kartu remi Jepang. Sementara Sega berdiri pada tahun 1940 sebagai distributor jukebox dan mesin slot yang berpusat di Hawaii. Tidak ada satupun perusahaan yang meramalkan hal ini pada saat itu. Tetapi keduanya akhirnya tumbuh menjadi perusahaan raksasa yang memicu persaingan sengit yang akan menentukan permainan video game dan budaya pop selama beberapa dekade. Setelah perusahaan Hawaii yang masih baru, Service Game bekerja sama dengan seorang pengusaha di Tokyo. Keduanya mengubah nama perusahaan menjadi Sega. Sega meraih kesuksesan besar pertamanya dalam hiburan interaktif dengan permainan simulasi kapal selam yang disebut Freescope. Permainan elektromekanis ini sukses di seluruh Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1966. Sega menjadi nama besar dalam boomingnya permainan video arcade pada tahun 1970-an. Salah satu permainan perusahaan yang paling populer adalah Fonz, sebuah Happy Days yang mengubah citra permainan balap motocross pada tahun 70-an. Sega telah mencapai penjualan tahunan sebesar $100 juta. Nintendo awalnya kesulitan bersaing di kancah arcade yang didominasi oleh mesin-mesin Sega dan Space Insiders milik Taito. Namun Nintendo sempat mencoba membuat konsol rumahan Jepang, Color TV Game, pada tahun 1977. Pada dasarnya konsol tersebut merupakan variasi dari Pong yang cukup populer hingga terjual sebanyak 3 juta unit. Setelah sukses dengan Color TV Game, Nintendo mencoba membuat game elektronik portable dengan layar LCD pada tahun 1980. Anda mungkin mengenal tokoh utama Mr. Game & Watch dari seri Smash Bros. Game & Watch menjadi fenomena dengan penjualan Nintendo lebih dari 43 juta unit di seluruh dunia. Nintendo telah melakukan beberapa upaya untuk memasuki pasar arcade pada tahun 1970-an, tetapi tidak ada yang benar-benar berhasil sampai Donkey Kong yang revolusioner pada tahun 1981 yang dirancang oleh seniman perusahaan muda Shigeru Miyamoto. Pada tahun 1983, pasar arcade mengalami kemerosotan yang mendorong Sega untuk melebarkan sayap dengan konsol rumah pertamanya, yaitu SG-1000. Konsol ini hanya terjual 2 juta unit di Jepang, tetapi menawarkan beberapa game terkenal. Ghost Garden merupakan game pertama yang diciptakan oleh Yuji Naka yang kemudian mendesain Sonic the Hedgehog. Sega meluncurkan SG-1000 pada tahun 1983. Namun sayangnya bagi perusahaan tersebut, Nintendo merilis produknya sendiri pada hari yang sama. Famicom, produknya yang paling sukses hingga saat ini. Pada tahun pertamanya, konsol rumahan tersebut menampilkan game seperti Popeye, Donkey Kong, dan Baseball, yang semuanya mendominasi penjualan perangkat lunak rumahan di Jepang. Pada tahun 1985, industri game Amerika Serikat sedang kacau balau. Atari telah mendorong pasar menjadi terlalu jenuh yang memicu kebangkrutan dan sikap apatis masyarakat umum. Namun kemudian Nintendo memperkenalkan Famicom ke barat sebagai Nintendo Entertainment System atau NES dengan merek dagang yang cermat yang memposisikan mesin tersebut sebagai deck control, bukan konsol video game. Berkat permainannya yang unik dan kreatif, Nintendo dengan cepat mendapatkan tempat di Amerika Serikat. Super Mario Bros. Dan The Legend of Zelda berhasil terjual sebanyak 46 juta unit, sehingga mendongkrak kesuksesan NES buatan Nintendo. Super Mario Bros. Menjadi game tunggal terlaris Nintendo hingga terjual sebanyak 18 juta unit, yang pada akhirnya mendorong penjualan sistem 8-bitnya menjadi 61 juta unit di seluruh dunia. Banyak yang menganggap keberhasilan Nintendo sebagai penyebab kebangkitan industri video game pada pertengahan tahun 1980-an. Setelah mendominasi penjualan arcade, keadaan berbalik melawan Sega di pasar dalam negeri. Sega merilis Master System 8-bitnya untuk pasar di Amerika Serikat pada tahun 1986. Tetapi cengkeraman Nintendo terbukti sulit dikalahkan. Namun Master System masih merupakan kesuksesan yang lumayan bagi Sega, yang akhirnya terjual 13 juta unit di seluruh dunia. Sega Master System mengalami kesulitan untuk mendapatkan perhatian yang sama seperti NES, tetapi perangkat lunaknya tetap unggul dalam menghadirkan pengalaman artistik.
Alex Kidd, jawaban Sega untuk Mario, memintangi petualangan yang rumit dan Phantasy Stars terus menjadi salah satu seri RPG yang paling disegani sepanjang masa. Dalam upaya meniru kesuksesan Game & Watch, Nintendo memperkenalkan Game Boy genggam hitam putih pada tanggal 31 Juli 1989. Didorong oleh popularitas permainan Tetris yang dikemas dalam satu paket, Game Boy terjual sebanyak 118 juta unit di seluruh dunia. Sementara Nintendo sibuk meluncurkan Game Boy, Sega mulai merambah ke konsol rumah generasi berikutnya. Teknologi dalam Genesis 16-bit buatan Sega merupakan langkah maju yang signifikan dari Master System dan NES. Peluncurannya merupakan langkah cerdas yang memberi Sega keunggulan di kandang sendiri dalam perang 16-bit yang akan datang. Setelah 2 dekade membuat game, Sega belum juga menciptakan ikon budaya pop seperti Mario Bros. Semua itu berubah ketika desainer Sega Yuji Naka membantu menciptakan Sonic the Hedgehog pada tahun 1991. Game Genesis itu sangat cepat, tidak seperti yang pernah ada sebelumnya. Ia membuat Mario 8-bit tampak kuno jika dibandingkan dengan Sonic the Hedgehog. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan diri Sega, perusahaan tersebut memasuki persaingan langsung dengan Game Boy milik Nintendo dengan merilis perangkat genggamnya sendiri pada bulan April 1991 yang bernama Game Gear. Game Gear memiliki layar warna dengan lampu latar dan jauh lebih canggih daripada Game Boy. Tetapi daya tahan baterai sistem yang pendek dan katalog permainan yang sedikit melemahkan daya tariknya. Pada akhirnya perangkat tersebut terjual sebanyak 11 juta unit. 2 tahun setelah Sega Genesis dirilis, Nintendo akhirnya merilis sistem 16-bit Super NES. Game-game awal seperti F-Zero dan Pilot Wings memamerkan berbagai warna yang mengesankan dan visual yang mencolok. Pertunjukan perdana NES adalah seri berikutnya dari seri Mario Bros populer Nintendo, yaitu Super Mario World. Seri ini sukses besar dan terjual sebanyak 20 juta unit. Namun maskot Nintendo ini juga menghadapi pertentangan serius untuk pertama kalinya. Sonic the Hedgehog dari Sega telah mulai menandai wilayah kekuasaannya. Karena Sega telah meluncurkan Sega Genesis begitu awal, perusahaan itu memiliki katalog permainan aksi dan olahraga berkualitas yang sangat kuat untuk mengimbangi koleksi permainan Super Nintendo yang masih baru. Sega memanfaatkan hal ini dengan kampanye iklan yang mengejek Nintendo karena ketinggalan zaman. Iklan tersebut mengukuhkan reputasi Sega sebagai perusahaan yang lebih keren. Game seperti Street of Rage, Golden Axe, dan Altered Beast menunjukkan sisi Sega yang lebih berani. Super NES milik Nintendo tentu saja memiliki game-game serupa seperti Final Fight, tetapi hanya Sega yang memadukan konten kekerasan ke dalam mereknya. Sega berhasil memposisikan dirinya sebagai alternatif canggih untuk game-game ringan Nintendo. Saat Genesis menghasilkan game-game balapan yang menegangkan seperti Road Rash, Nintendo tetap mempertahankan permainannya yang lebih ringan dan ramah anak. Pada tanggal 1 September 1992, Nintendo merilis game Super Mario Kart, sebuah permainan balapan yang sangat bagus dengan maskot-maskotnya yang lucu. Permainan tersebut menjadi permainan terlaris dan terjual hampir 9 juta unit. Game yang paling menggambarkan perbedaan antara Sega dan Nintendo adalah game pertarungan brutal Mortal Kombat. Kekerasan dalam video game telah berkembang menjadi topik yang kontroversial, dan Nintendo hanya mengizinkan Mortal Kombat pada sistemnya dengan efek darah yang disensor menjadi keringat abu-abu yang tidak berbahaya. Versi Genesis berisi kode darah yang memungkinkan pemain melakukan semua kematian yang mengerikan dari game brutal tersebut. Saat persaingan antara kedua perusahaan game tersebut semakin memanas, Sega memulai kampanye iklan senilai $10 juta yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meluncurkan Sonic the Hedgehog 2 yang dirilis pada tanggal 21 November 1992 dengan merek Sonic Tuesday. Game tersebut merupakan salah satu game pertama yang diluncurkan serentak di seluruh dunia dan terjual lebih dari 6 juta unit. Selama beberapa saat, Sega Genesis tampaknya telah memimpin di antara kedua sistem 16-bit tersebut. Namun Nintendo memberikan pukulan telak di akhir dengan Donkey Kong Country yang jauh melampaui penjualan spektakuler Sonic 2 dan Sonic 3.
Donkey Kong Country bahkan menyindir Sega dengan menyertakan gambar sepatu lari ikonik Sonic di dekat tong sampah. Pemenang dari pertarungan sengit ini bergantung pada kriteria Anda, karena Sega Genesis dan Super Nintendo memiliki pilihan yang sangat beragam yang berkontribusi signifikan terhadap permainan sebagai bentuk seni. Namun dalam hal penjualan, Super NES unggul dengan 49,10 juta konsol terjual, dibandingkan dengan perkiraan 40 juta unit untuk Sega Genesis. Terkadang sejarah tidak terulang kembali. Merilis teknologi baru lebih awal membantu Sega memperoleh keunggulan 16-bit, namun kemajuan yang lebih baru seperti Sega CD dan Add-on 32X gagal menarik banyak perhatian dan hanya memecah belah audiens Sega. Nintendo juga pernah mengalami kegagalan besar pada tahun 1995. Perusahaan tersebut merilis Virtual Boy, konsol permainan 3D dengan grafis merah dan hitam yang menyebabkan sakit kepala dan ketegangan mata pada sebagian besar pemain. Konsol tersebut menjadi kegagalan komersial terbesar Nintendo, hanya terjual 777.000 unit di seluruh dunia. Sega terus terpuruk setelah kegagalan beruntun Sega CD dan Add-on 32X. Dalam pengumuman mengejutkan di E3 tahun 1995 yang bahkan mengejutkan karyawannya sendiri, Sega menyatakan bahwa konsol barunya segera tersedia di rak-rak toko. Distribusi Sega Saturn berjalan buruk, membuat marah para pengecer yang tidak siap. Sementara Sega Saturn menghadapi jalan yang terjal di pasaran, Sega terus memberikan yang terbaik di sisi perangkat lunak, dengan permainan yang mendorong teknologi seperti Nights into Dreams yang aneh, serta port arcade yang luar biasa dari Virtua Fighter 2, namun tanpa permainan Sonic baru untuk mendorong penjualan. Namun Saturn mandek di angka 9 juta unit yang terjual di seluruh dunia. Dengan CD-ROM yang dengan cepat menjadi media penyimpanan data yang menonjol, Nintendo membuat langkah yang mengejutkan. Tetap menggunakan format cartridge yang lebih mahal untuk sistem berikutnya, Nintendo 64 pada tahun 1996. Pengembang pihak ketiga sebagian besar telah menyukai format CD. Hasilnya, lebih sedikit game untuk Nintendo 64. Nintendo 64 tidak terlalu laku, tetapi kecerdikan perusahaan dalam mendesain perangkat lunak masih tak tertandingi. Game Super Mario pertama yang menggunakan perspektif 3D sering disebut sebagai salah satu game terhebat yang pernah dibuat. Banyak kritikus yang mengaitkan kejatuhan Sega dengan strategi konsolnya yang tidak teratur pada pertengahan tahun 90-an. Namun ketika Sony PlayStation memasuki pasar konsol pada bulan September 1995, hal itu benar-benar menghancurkan rekor penjualan sebelumnya dengan penjualan besar seperti Final Fantasy dan Gran Turismo. PlayStation terjual sebanyak 102 juta unit di seluruh dunia, lebih dari 2 kali lipat total penjualan Nintendo 64 dan Sega Saturn. Sega selalu menjadi perusahaan yang lebih berani dibandingkan dengan pesaingnya. Dengan konsol terakhir Sega, Dreamcast, perusahaan tersebut terus berinovasi. Meskipun itu berarti harus segera memasarkannya pada tahun 1999. Dreamcast adalah konsol pertama di generasi ke-6 dan dilengkapi dengan modern internal untuk bermain daring. Layar pengontrol VMV yang unik dan pilihan permainan yang luar biasa meskipun kecil. Setelah penjualan Dreamcast yang tidak memuaskan, CEO Sega Hideki Sato mengumumkan pada bulan Januari 2001 bahwa perusahaannya akan menghentikan produksi sistem tersebut dan keluar dari pasar konsol. Dengan hanya 10,6 juta unit yang terjual, Sega telah menderita kerugian finansial yang terlalu besar untuk melanjutkan usahanya. Dalam banyak hal, mandornya Sega dari persaingan konsol memberi Nintendo cukup ruang untuk bersaing dengan PlayStation 2 milik Sonic dan konsol Xbox milik Microsoft. Pada bulan November 2001, Nintendo memperkenalkan GameCube yang terjual sebanyak 21,74 unit di seluruh dunia. Jumlah tersebut cukup untuk membuat perusahaan tersebut bertahan. Pada tahun 2002, Sonic Advance menjadi game Sega pertama yang dikembangkan untuk sistem Nintendo. Ini adalah perkembangan yang tidak pernah terpikirkan oleh banyak gamer. Sega kalah dalam persaingan perangkat keras dengan Nintendo, tetapi warisan Sega terus hidup melalui perangkat lunak ekstensif yang mendorong media tersebut hingga kreativitasnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih.